Audio Jungle. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Konosuba season pertamanya. Anime ini rilis tahun 2016, genrenya adventure, komedi, fantasi, dan supernatural. Sebelum videonya dimulai, mungkin ini video bakalan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mimin akan mencoba menambahkan sedikit jokes bapak-bapak di dalamnya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dibuka dengan seorang anak bernama Sato Kazuma. Beliau seorang otaku yang kagak ada kerjaan. Setiap harinya selalu mengurung di kamar. Hari itu subuh-subuh beliau mau membeli action figure edisi terbatas katanya. Setelah sekian lama dia mengurung, akhirnya dia keluar juga. Tak lama setelah itu, akhirnya setelah 5 jam menunggu, dia berhasil mendapatkannya. Namun pas mau balik, dia melihat cewek yang mau ketabrak. Seketika refleks Kazuma langsung bergegas menolong itu cewek sampai pada akhirnya Kazuma meninggoy dan dia terbangun sudah ada di alam yang berbeda atau di alam baka. Tak lama kemudian muncullah Dewi bernama Aqua. Beliau ini akan memberikan panduan kepada si Kazuma tentang kehidupan selanjutnya. Tapi dikasih tahu dulu bahwa dia telah meninggoy. Dan yang lucunya, Kazuma meninggoynya bukan ketabrak bus-chan, melainkan shock duluan. Padahal itu cuma traktor. Ditambah Kazuma juga kagak mau mendengar ocehan Aqua yang menceritakan betapa memalukannya dia meninggoynya. Udah mamati konyol, sempet-sempetnya pipis di celana. Pas dibawa ke rumah sakit malah kena serangan jantung, ngenes banget. Yang parahnya lagi dia ditertawakan sama keluarganya. Aqua cuma bercanda doang di bagian akhir. Kalau kagak cantik udah gue tabuk jadi cewek. Habis itu Aqua memberikan 2 opsi kepada Kazuma. Opsi pertama dia akan naik ke surga atau opsi yang kedua dia masuk ke isekai. Aqua menyarankan untuk masuk ke isekai aja. Lagian dia juga suka main game ya kan, jadi cocok. Dia akan memberikan hal yang istimewa buatnya. Kalau memilih ke isekai, Kazuma akan mendapatkan ingatannya penuh dan bebas memilih kekuatan apa yang ingin dia bawa. Bahasa pun otomatis Kazuma akan bisa langsung mengerti bahasa di sana. Terus dia pun mulai memilih barang atau senjata apa yang akan dia bawa. Kazuma melihat semua senjata yang ada di sana semuanya bagus-bagus, jadi bikin dia bingung. Aqua memintanya buat buru-buru. Sabar blok. Masa otakku sejati lama milih senjata doang? Lu pengen cepet deh. Baiklah, akhirnya Kazuma tanpa diduga memilih Aqua buat diajakin ke isekai. Seketika dia kaget dan muncullah Dewi yang baru untuk menggantikannya. Aqua auto nangis-nangis di sana karena tidak expect bakalan jadi seperti ini. Kazuma cuma bisa tertawa puas melihat Aqua menderita. Tak lama mereka pun udah sampai di isekai bernama Kota Axel. Kazuma terkesan dengan dunia ini karena mirip seperti di game-game. Tapi Aqua bilek, aing pengen balik. Kazuma meminta maaf dan menyuruhnya buat pulang aja. Karena tidak bisa mau nggak mau dia harus ikut. Lalu Kazuma pun ke tempat pendaftaran buat bisa masuk ke dalam guild. Nah di sana nasib mereka berdua tidak terlalu baik. Pendaftarannya itu harus menggunakan duit sedangkan mereka kagak punya uang. Apalagi si Aqua. Akhirnya mereka merenung sebentar. Lalu Aqua akan menggunakan caranya biar dapat uang. Dia deketin Aki-Aki. Walid na Aqua boleh? Aqua dengan pedenya dia ngaku-ngaku kalau dirinya adalah Dewi. Kamu muja aku nggak Ki? Sayangnya Aki mujanya Eris bukan kamu. Si Aki tidak percaya kalau Aqua ini Dewi beneran. Karena kasihan si Aki memberinya uang pendaftaran dengan muka lesuhnya seperti itu, mereka pun daftar. Sebelum itu mereka kudu menaruh tangannya di bola tersebut. Pas di bagian Kazuma, beliau udah seneng banget. Akan seperti macam MC yang udah bakalan dapat kekuatan overpower. Nyatanya beliau cuma cocoknya menjadi kuli dan juga dagang.
ngenes banget. Tapi dia mempunyai otak yang bagus dan hoki tingkat tinggi. Giliran si Aqua malah yang jadi overpower karena tahu sendiri dia adalah seorang dewi. Dia bisa milih apa aja, bisa jadi mage atau yang lainnya dia bisa. Karena mau sesuai job desk-nya, dia menjadi kayak penyembuh gitu. Seketika yang berada di sana pada senang dengan kedatangan anggota baru. Tapi Kajuma yang ngajakin malah kagak jadi petualang. Dan Aqua malah menjadi yang bersemangat. Mereka berdua udah mendeklarasikan bahwa petualangan mereka akan segera dimulai. Nyatanya apa? Mereka berdua malah jadi kuli injir. Jawa, 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 ser, brus. Jawa, Jawa, begitu aja terus sampai berhari-hari dan tidurnya juga di kandang kuda. Setelah lama jadi kuli akhirnya nyadar juga. Berisik anjir. Mereka baru sadar kalau memang bukan ini yang mereka inginkan gitu kan. Malah baru pada sadar anjir. Mau ngambil quest pun mereka baru level 1. Tapi Aqua yang overpower akan menjaga si Kajuma ini. Udah saatnya mereka bilang petualangan mereka akan segera dimulai. Setelah itu, Kajuma yang baru bangun tidur masih tidak percaya kalau semuanya akan jadi seperti ini. Pekerjaan kagak sesuai, gaji apa lagi, tinggal malah di kandang kuda begini. Tak lama Aqua pun terbangun. Pagi bapak kau, udah siang jir. Aqua sangat bersemangat karena hari ini mereka akan mengambil quest. Walaupun ada kekhawatiran dari si Kajuma, tapi si Aqua yakin dia bisa melindunginya. Habis itu, mereka berdua pun mengambil quest mengalahkan kodok raksasa. Katanya di kala musim kawin kambing, para kodok ini selalu memakannya karena mungkin rasanya yang berbeda. Namun kenyataannya memang sangat sulit bagi mereka berdua menyelesaikan ini quest sampai Kajuma kagak bisa apa-apa. Apalagi Aqua cuma bisa tertawa melihatnya dikejar-kejar. Di sana dia mulai sombong kalau mau ditolongin Kajuma harus mendoakan Dewi Aqua dan lain-lain. Pokoknya banyak bicara lah ini anak. Sampai akhirnya dia malah kena makan dan Kajuma juga yang harus nolongin sedangkan dianya malah nangis. Kajuma mengajaknya buat pulang aja. Lagian dia yang mau ngegendong malah digendong sama si Kajuma anjir. Dia kesal Dewi macam dia dikotorin seperti itu. Padahal dia yang setiap hari minum minuman udah kelihatan betapa kotor dan bobroknya ini Dewi. Lalu dia pun akan membuktikan kekuatannya. Dia mulai menyerang sama kekuatan miliknya yang menggetarkan itu. Menggetarkan perutnya doang tapinya. Dan dia pun kembali diganyang. Setelahnya mereka menyerah cuma bisa dapat 2 doang. Harganya pun murah cuma ceban satunya. Kalau dipikir-pikir enak jadi kuli, resiko kematiannya rendah daripada ini. Kajuma mempunyai ide untuk menambahkan seseorang untuk bergabung dengan partiannya biar tambah kuat. Intinya mereka mau mencari yang bisa ngegendong kedua orang ini. Alhasil dibuatlah ya kan di kotak pengumuman bahwa mereka lagi nyari member. Dan kagak ngotaknya lagi, mereka nyarinya orang yang levelnya lebih tinggi. Ya tentu orang-orang kagak bakalan ada yang mau gabung. Awalnya udah pesimis sampai pada akhirnya ada yang mau daftar juga. Dia seorang artswijar bernama Megumin. Datang-datang dia langsung latah banget memberitahu kekuatannya. Yang jago dalam ledakan tersebut. Mereka berdua udah senang ya kan dapat anggota berbakat kayak begini. Tapi sifatnya aneh banget dan tiba-tiba ini anak lemas. Karena udah 3 hari dia tidak makan, si Kajuma akan memberikan traktiran kepadanya. Di sana memang statusnya si Megumin bisa menggunakan sihir. Ini sangat bagus buat mereka. Kajuma salpok sama penutup matanya. Dia kira kalau itu dibuka bakalan berbahaya, ternyata cuma hiasan doang. Padahal dirinya udah serius banget.
Sampai pada akhirnya mereka bertiga meneruskan kembali quest yang sebelumnya mereka ambil, yakni mengalahkan kodok raksasa. Sesampainya di sana terdapat 2 kodok. Megumin membutuhkan waktu untuk merapal mantranya, jadi mereka berdua harus mengulur waktu. Si Aqua yang bernafsu malah langsung menyerang. Dia pikir dia bisa mengalahkannya, ternyata sama aja. Ketika mau ditolongin, Megumin memperlihatkan kekuatan dia, yakni ledakan yang sangat dahsyat. Memang ledakan tersebut sangat menggelegar, tapi Meguminnya malah jadi lemah. Katanya itu sihir membutuhkan mana yang banyak, jadi sekali pakai dia bakalan begitu. Padahal di sana kodoknya mulai pada bermunculan dan Megumin pun kena makan juga. Kini beban Kajuma semakin berat, harus melindungi kedua cewek ini. Akhirnya questnya pun selesai, mereka bertiga langsung pulang. Macam biasa Aqua menangis karena kembali dimakan sama kodok. Kalau begini caranya, Kajuma menyuruh Megumin menggunakan sihir yang tadi harus dipakai pas genting doang. Kalau lawan kodok kayak tadi, pakai sihir biasa aja. Namun katanya dia menjunjung tinggi kekuatan ledakan. Kagak ada kekuatan sihir lain lagi selain explosion. Kajuma bilek. Anjir, gue kena scam anggota ampas lagi. Pada awalnya dia kagak mau merekrut si Megumin. Apalagi dia meminta tempat tinggal dan makan. Soal uang dia kagak mau. Karena Kajuma aja lagi susah, tinggal juga di kandang kuda, akhirnya mereka berdebat lah di sana sampai-sampai orang-orang sekitar menganggap kalau Kajuma udah melakukan hal yang kagak-kagak sama kedua cewek ini. Pada akhirnya Kajuma mau nggak mau menerima si Megumin. Esoknya si Kajuma gajian karena udah menyelesaikan misi membasmi 5 kodok raksasa. Tapi bayarannya kagak sebanding, apalagi harus dibagi 3. Dan taruhannya nyawa pula. Karena pamflet mereka masih tertempel di kotak pengumuman, akhirnya ada orang lain yang mau bergabung juga. Dia seorang kesatria cantik bernama Darkness. Awalnya Kajuma merasa ini cewek vibes-nya bagus gitu kan. Tapi dia merasa aneh ketika Darkness tiba-tiba napasnya terengah-engah gitu, kagak jelas. Melihat keanehan yang mulai muncul membuat Kajuma rada pesimis. Ini anak sehat atau enggak ya? Terus dia menanyakan si Megumin dan Aqua yang dimakan sama kodok. Mendengar mereka dimakan malah bikin dia semakin bergairah, kayak tambah bersemangat. Kajuma berpikir bahwa ada yang aneh sama ini anak. Esoknya pas Kajuma balik lagi ke guild, dia melihat si Aqua sedang menghibur petualang yang lain dengan kekuatannya. Di sana dia minum-minum bersama si Megumin. Karena levelnya sudah level 4, si Kajuma bingung mesti nambahin kemana skillnya. Megumin menyarankan kalau memilih skill harus dibarengi dengan belajar juga. Dia bersedia menjadi guru kalau si Kajuma ingin menguasai sihir peledak. Namun Kajuma kagak mau. Tak lama kemudian muncul lagi si Darkness. Dia masih kekeh pengen gabung, padahal udah ditolak secara halus sama si Kajuma. Tapi dia tidak mengerti, bahkan di situ ketika ditolak sama Kajuma, orang ini malah kelihatan agak aneh. Terus di sana ada temannya bernama Chris untuk tidak memaksakan diri. Mendengar si Kajuma mau nambahin skill, dia ada ide bagus untuknya, skill yang murah tapi berguna. Orang ini bisa disebut cheap kekuatannya. Kajuma pun mau gitu kan diajarin sama si Chris. Kekuatan yang dia tawarkan itu yakni kekuatan thief. Kekuatan yang mengendap, mencuri, dan yang lainnya. Dia praktekin contohnya yang dimana dia berhasil mengambil uang si Kajuma. Dia tertarik tuh sama kekuatan tersebut. Akhirnya ini anak nambahin skillnya dan anehnya skill sulap yang dipunyai si Aqua lumayan mahal juga. Padahal skillnya kagak guna. Chris memberikan tantangan kalau Kajuma berhasil mendapatkan belati yang dia punya yang harganya 400.000. Bisa keambil pedang itu akan menjadi miliknya. Namun kalau ternyata dapatnya batu,
uang tadi akan dia ambil. Kajuma senang banget bisa dapat tantangan. Ketika dia mulai mencoba, ternyata dia malah dapat kacutnya, anjir. Tapi senengnya minta ampun, padahal orangnya udah malu banget di sana. Habis itu mereka balik lagi ke guild buat ketemu Megumin dan Aqua. Di sana Kajuma dibongkar kelakuannya bahwa dia udah melakukan hal yang kagak-kagak terhadap si Chris. Seketika dia ketar-ketir, apalagi Chris menambah-nambahkan cerita yang bikin orang lain melihatnya kayak begitu. Terus Megumin ingin tahu kekuatannya tersebut. Coba perlihatkan kepadaku kekuatannya. Baiklah, aku akan memperlihatkannya. Pas dia coba kembali, lagi-lagi kacut, anjir. Setelah itu mereka pun pada mengobrol. Kajuma berencana untuk tidak menerima si Megumin apalagi si Darkness masuk ke partiannya. Karena dua-duanya kagak guna, anjir. Dia coba mengatakan kalau tujuan si Kajuma ini adalah melawan Raja Iblis gitu kan. Bisa jadi taruhannya adalah nyawa kalau mereka mau ikut. Bukannya pada takut Darkness, malah bersemangat dan kegirangan. Aing dah gak kuat pengen disiksa. Udah kayak masokis berat ini. Sama hal-hal yang menyakitkan. Sama juga dengan si Megumin ini yang tetap pengen masuk sama partiannya si Kajuma. Apapun yang terjadi, soalnya dia kagak ada partian lain yang mau menerimanya. Kajuma udah kagak bisa membujuk lagi mereka berdua. Si Aqua malah pesimis kalau dia rada takut kalau berhadapan sama Raja Iblis. Tak lama kemudian ada pengumuman dari guild bahwa ada bahaya datang. Para petualang diharapkan ke depan pintu gerbang. Mereka pun pada ke sana dan ternyata yang datang itu monster kubis. Biasanya kalau lagi panen kubis, kubis ini bisa terbang. Ada misi buat mereka, kalau berhasil menangkap kubis tersebut bisa dibayar ceban satunya. Maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk menangkapnya. Walaupun terlihat bukan ancaman, ternyata kubis yang terlalu banyak ini membuat yang lain keteteran. Disinilah Darkness akan memperlihatkan kemampuannya. Nih lihat blok, sah. Gak ada yang kena, anjir. Malah dia berguna ketika melindungi yang lain dengan tubuhnya. Saking banyaknya itu kubis membuat jirahnya berjatuhan. Yang pada awalnya khawatir jadi enak juga liatnya ya. Darkness makin diserang makin keenakan yang bikin lihat juga nyaman. Tak lama kemudian di sana Megumin udah nggak kuat pengen ngeluarin kekuatan ledakannya. Walaupun dilarang tetap aja ini anak keluarin sampai kagak melihat di depannya banyak orang. Selesai misi tersebut, Kajuma dan yang lainnya makan. Makanannya pun jadi kubis dan mereka juga untung banyak bisa mendapatkan banyak kubis. Padahal ini bukanlah yang dia inginkan. Melihat mereka udah berusaha, mereka tetap ingin ada di partiannya si Kajuma. Walaupun serangan Darkness kagak kena, setidaknya dia mempunyai badan buat menjadi pertahanan. Dia siap menjadi badan untuk lawan Raja Iblis. Emang dah gak sehat ini anak. Begitu juga serangan Megumin yang sangat berguna. Aqua dan Kajuma juga yang memiliki kekuatan yang efektif untuk mendapatkan kubis. Inilah partian Kajuma yang diisi oleh anggota yang pesakitan semuanya. Singkat cerita, si Kajuma menambahkan skill baru lagi, yakni elemen air. Walaupun masih pemula, tapi lumayan lah biar kelihatan petualangnya. Tak lama datanglah Darkness yang katanya jirahnya habis dibenerin pakai uang kubis. Tak lama juga ada Megumin yang dua-duanya kagak waras sama sekali. Nah, dikala sedang tenang malah ada Aqua yang ngambek gara-gara kubisnya yang dia ambil ternyata bukan kubis melainkan selada. Jadi harganya murah meriah. Dari beberapa orang yang di sana si Kajuma lah yang berhasil mendapatkan yang terbanyak. Berkat kehokiannya dia mendapatkan uang sebanyak 1.000.000. Seketika cewek-cewek ini mendekati si Kajuma, terutama si Aqua yang minjem uang buat bayar utang.
Padahal itu duit mau dia pakai buat keberlangsungan hidupnya. Karena kagak dikasih Aqua menggunakan jurus aib. Yang dimana dia mau menceritakan kehidupannya di kandang kuda. Karena itu rahasia jadi dia kasih dah buat bayar hutang. Sisanya sama si Kajuma dibeliin jirah biar kelihatan seorang petualangnya. Nah harusnya mereka mencari quest yang cocok untuk kemampuan mereka. Tapi mereka tidak mau berhadapan dengan kodok lagi karena takut kemakan. Darkness justru malah pengen. Dilihat dari papan pengumuman pun di sana kagak ada quest yang mudah. Tak lama ada yang ngasih tahu kalau quest berkurang itu gara-gara ada salah satu pemimpin pasukan iblis yang ada di dekat kastil. Makanya monster lemah kagak mau menunjukkan dirinya. Maka dari itu untuk beberapa hari ke depan mereka akan menganggur. Dikala menganggur daripada kagak ada kerjaan, si Aqua melakukan part-time. Jualan kubis. Darkness pulang sedangkan Kajuma malah menjadi pengawal si Megumin untuk latihan. Dia mengambil tempat yang jauh dari kota, takutnya dimarahin. Seperti biasa karena kekuatannya cuma ada satu, dia mau nguatin kekuatan ledakannya tersebut. Kebetulan ada kastil yang tidak berpenghuni katanya. Dihajarlah langsung sama si Megumin ya kan. Masalahnya bukan sekali dua kali. Ini sampai ganti musim jir nyerangnya ke kastil itu terus. Sampai pada akhirnya setelah Kajuma jadi tukang gendongnya si Megumin, akhirnya ada ledakannya yang berkembang. Intinya lebih kuat dari yang biasanya. Habis itu mereka pun pulang. Nah di kandang kuda, dia bilang kepada si Aqua yang lagi makan. Bahwa si Kajuma mulai pesimis nih buat ngalahin Raja Iblis. Dia tidak macam MC-MC lainnya yang overpower. Di situ si Aqua nangis kalau kayak begitu dia kagak bisa balik ke asalnya. Dia nangis-nangis begitu sampai Duguil masih aja kayak gitu. Katanya Kajuma udah keterlaluan bilang begitu, harusnya kalau mau kasar sama si Darkness aja. Tak lama kemudian ada pengumuman lagi. Dia menyuruh para petualang untuk berkumpul di depan gerbang utama. Ketika udah sampai di sana terdapat orang kuat di depan sana. Katanya itu Dulahan, salah satu pemimpin Raja Iblis. Mereka aneh kenapa dia kesini. Ternyata dia mau protes. Karena ada yang menyerang kastilnya tanpa alasan. Sampai berkali-kali pula ya kan. Dia sebenarnya kagak masalah kalau diserang. Lah ini nyerangnya tanpa tahu pelakunya ada di mana. Seketika semua tertuju kepada si Megumin. Karena dialah yang bisa pakai sihir ledakan. Lalu dia tiba-tiba maju mendekati Dulahan. Awalnya dia kagak mau ngajak ribut gitu kan. Tapi Meguminnya sosok anjir. Yang lebih parahnya lagi dia akan melakukannya terus. Karena Megumin harus mengeluarkan sihir itu sehari sekali gitu kan katanya. Karena dia nantang ditambah ngejelek-jelekin si Dulahan juga. Akhirnya dia akan memberikan pelajaran kepada si Megumin dengan cara memberikan umur pendek kepadanya. Namun serangannya itu dihalau sama si Darkness, jadi malah dia yang kena. Dia punya waktu seminggu buat hidup, bukannya panik, dia malah bikin semuanya jadi panjang. Dia kira si Darkness mau dibawa ke sana dan dihajar habis-habisan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Dia menantang Megumin datang ke tempatnya. Bila Darkness ingin selamat, soalnya dia cuma punya waktu seminggu doang. Pas dia pergi Megumin mau bertanggung jawab, tapi pas mau ditemenin sama si Kajuma dan udah bersemangat juga, tiba-tiba saja si Aqua dengan mudahnya mengeluarkan kutukan tersebut. Inilah salah satu fungsi kekuatannya, tapi si Kajuma merasa malu padahal barusan dia udah bersemangat banget. Melihat mereka berhasil, yang lain auto kagum dengan si Aqua ini. Dan untuk quest ini pun bisa terselesaikan. Singkat cerita, Kajuma masih tidak terima kehidupan di isekainya seperti ini. Harusnya dia ke isekai itu mendapatkan kekuatan bagus.
Pedang keren terus mengharem, kenyataannya malah harus ngurus orang-orang pesakitan semua. Habis itu si Aqua kembali mengeluh sama kehidupannya karena kebanyakan hutang. Dia juga tidak mau kerja jualan terus. Dia kudu mengambil quest, tapi quest pun pada susah gara-gara si Dulahan kemarin. Aqua mencoba memilih quest. Perasaan Kajuma mulai kagak enak. Bener aja bukannya quest yang mudah dia pilih yang duitnya banyak. Untung saja ketahuan sama si Kajuma. Terus ada quest memurnikan danau hulu gitu, hadiahnya dapat 300.000. Kebetulan juga dia Dewi Air, jadi kemungkinan dia bisa menyelesaikannya. Pas ditanya berapa lama, katanya butuh setengah hari buat bisa jernih. Di sana si Kajuma mempunyai ide yang bagus untuk misi kali ini, yang dimana si Aqua tiba-tiba saja dikurung kayak begitu. Katanya akan ada monster buayanya. Mungkin dengan bantuan kurung si Aqua akan lebih aman. Sesampainya di sana dia langsung didiemin di danau anjir. Udah kayak teh celup. 2 jam pertama terlihat masih aman-aman aja, kagak ada buaya datang. Dan si Aqua juga masih aman katanya. Kalau ada monster si Megumin udah siap menyerang. Tapi kali ini dia terlihat cukup tenang, belum kerasukan. Lama kemudian masalah pun muncul yang dimana monster buayanya mulai muncul dan mendekati si Aqua. Dia udah teriak-teriak sebenarnya, tapi si Aquanya kagak mau menyerah. Ya jadi didiemin dah itu anak. Ternyata rencana Kajuma berhasil. Akhirnya si Aqua mulai memurnikan danau tersebut. Melihat Aqua terjebak bikin Darkness kegirangan. Sepertinya menarik kalau aku ada di sana. Diem blok. Karena Aqua tidak menyerah juga, akhirnya sampai danau itu jernih, si Aqua masih berada di sana. Butuh waktu 7 jam buat selesai, namun selesai quest tersebut bikin si Aqua malah jadi trauma anjir. Kagak mau keluar dari situ. Dia ingin dibawa pakai ginian lagi walaupun udah dikasih tahu kalau uangnya buat dia sendiri. Dia tetap aja murung di dalam sana. Di sisi lain terlihat ada pahlawan bernama Kyoya yang lagi melawan naga. Dia orang yang bereinkarnasi juga ke dunia itu, menjadi pahlawan, dan mendapatkan pedang terkutuk. Siapa lagi kalau bukan si Aqua yang membawanya ke isekai itu. Selesai mengalahkan naga, si Kyoya pulang dengan rekannya. Tak lama dia mendengar suaranya si Aqua. Pas dia samperin, dia kaget ketika melihat si Aqua dikurung begitu. Aqua masih tidak mau keluar dari kerungan besi. Sampai diliatin sama orang lain. Tak lama kemudian datanglah si Kyoya yang menanyakan si Aqua ini kenapa dikurung. Mau dikatain maunya sendiri, Kajuma memilih untuk diam. Lalu Kyoya merusak kurungan tersebut dan menyuruhnya buat keluar. Sama si Kajuma coba dikasih tahu kalau ada orang yang memanggilnya dengan sebutan Dewi. Tak lama kemudian dia baru sadar kalau dirinya adalah Dewi dan menghampiri si Kyoya. Di sana si Aqua sama sekali tidak mengenali si Kyoya karena banyak orang yang dia masukin ke dunia itu. Terus Kyoya kaget ketika tahu kalau si Aqua dibawa ke situ gara-gara si Kajuma. Dan kaget juga dia tinggalnya di kandang kuda. Kyoya mengajaknya buat tinggal bersamanya saja, biar lebih tenang. Cuma Aqua berasa terganggu dan kagak mau, begitu juga dengan yang lain. Pas mau pergi Kyoya ngajak ribut, kalau dia menang si Aqua harus ikut dengannya. Kajuma dengan cepat memakai skill mencurinya untuk mendapatkan pedangnya dan mengalahkannya. Tak lama datang haremnya yang ingin mengambil itu pedang. Kajuma memperingatinya untuk tidak ikut campur atau nanti dia akan mengeluarkan sihir steelnya, baru tahu rasa ada yang hilang. Karena pedang pahlawan itu cuma bisa dipakai satu orang doang, di guild sana lagi dan lagi Aqua kena masalah. Uang dari quest yang harusnya 300.000 malah menjadi 100.000 gara-gara kurungnya penyok. Dia kesel banget padahal bukan dia yang melakukannya. Tak lama kemudian Kyoya balik lagi.
Dia membawa isu-isu buruk terkait si Kajuma biar orang-orang pada benci. Yang lebih bencinya lagi adalah Aqua, dia yang kesel langsung menonjoknya. Woi, gantiin duit gua 300. Padahal aslinya 200, kocak. Terus Kiyoya menanyakan pedangnya. Udah tahu sendirilah kalau pedangnya itu udah dijadiin duit. Nih, tak lama kemudian ada darurat lagi. Seluruh petualang ngumpul di depan gerbang. Terutama partiannya si Kajuma. Dikira ada apa, ternyata si Dulahan yang merasa di PHP-in nungguin yang mau datang malah kagak ada. Dia marah-marah bukan tanpa alasan, ternyata kastilnya diserang lagi sama ledakan api. Kajuma aneh perasaan dia kagak menyuruh Megumin melakukannya lagi. Ternyata dia melakukannya lagi, kali ini bersama si Aqua. Mereka kesal semenjak ada Dulahan mereka kagak mempunyai quest. Dia juga marah kenapa kagak ke kastilnya untuk menyelamatkan si Darkness. Dia pikir Darkness meninggoy, taunya masih sehat walafiat gara-gara kekuatan dari si Aqua. Karena Dulahan kesal dia akan menyerang mereka semuanya, tapi sebelum itu Aqua sedang menggunakan skill anti-undead. Langsung tidak berdaya. Walaupun tidak mempan, tapi lumayan. Dia kagak yakin kalau kota itu isinya seorang pemula semua. Terbukti ada yang bisa sihir tingkat tinggi. Pas dia mengeluarkan kawannya buat ngelawan, Aqua kembali mengeluarkan kekuatan yang sama lagi. Dulahan kembali cuman sakit mata doang. Habis itu anak buahnya mulai mengejar-ngejar si Aqua. Karena pengen terkena serangan sihirnya juga. Kajuma menyuruh Megumin untuk mengeluarkan kekuatan apinya lagi. Tapi Aqua membawa anak buah si Dulahan ngejar-ngejar si Kajuma juga. Karena dia kagak mungkin seperti ini terus, dia diarahin ke arah si Dulahan dan Megumin pun mulai merapalkan mantranya dan menyerang Dulahan beserta anak buahnya. Butuh gendong wa, onegai. Setelah itu Dulahan masih bisa berdiri di sana, bahkan dia makin bersemangat bertarung. Di sana ada 3 NPC yang mencoba untuk menyerangnya, tapi Dulahan dengan kekuatan kepala yang dia lempar berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah. Melihat itu Darkness tidak bisa menerima, dia juga malah ikutan menyerangnya. Emang awalnya udah kayak kesatria gitu. Tapi makin kesini seperti biasa, suka tiba-tiba mesum dan salah paham gitu kan. Hasilnya nyerang malah kayak begitu. Kagak kena anjir. Habis itu dia diserang habis-habisan, bukannya menderita, dia malah senang mendapatkan serangan. Bahkan dia berhasil dilumpuhkan sama si Dulahan. Si Kajuma mencoba mengeluarkan kekuatan air beserta es, namun semua tidak ada artinya sama sekali. Sehingga dia harus putar otak untuk menyerangnya. Karena anak ini agak jenius, dia mengetahui kelemahannya, yakni takut sama air. Mereka seranglah menggunakan air. Karena merasa masih kurang, akhirnya dia menyuruh si Aqua ngeluarin kekuatan air bah yang sangat besar. Dia langsung melakukan hal tersebut. Dulahan kagak bisa kabur karena kakinya ditahan sama si Darkness. Dan boom. Kekuatan Aqua yang berlebihan membuat airnya masuk ke dalam kota, bahkan menghancurkan bentengnya. Ternyata Dulahan masih belum menyerah juga. Dia masih bisa berdiri tapi kekuatannya mulai melemah. Saatnya si Kajuma serang pakai kekuatan malingnya. Siapa tahu bisa mengambil pedangnya tersebut. Pas dia coba malah yang kecurinya kepala. Ya auto lah dia mainin udah kayak bola. Lalu Aqua mengirimnya ke alam baka. Sampai di sini Dulahan lenyap dan mereka semuanya berbahagia. Tapi beda dengan si Darkness, dia berdoa sama orang yang berkorban tadi.
Katanya itu teman tongkrongannya. Ketika dia lagi sedih, itu orang malah bisa berdiri. Auto jadi malu dah dia. Akualah pelakunya yang bisa bikin mereka bangun kembali. Habis itu di Guil kelihatan lagi pada pesta. Di sana si Kajuma dipanggil kalau partiannya mendapatkan bonus karena telah mengalahkan si Dulahan. Bonusnya kagak tanggung-tanggung, yakni 300 juta. Seketika Kajuma berunding, nih uang mau dipakai apaan? Kajuma berpikir ini uang buat kehidupan mereka biar bisa tenang. Tapi semua cerita belum lengkap. Dia juga mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi atas air yang Aqua keluarkan, Kajuma didenda sebanyak 340 juta. Jadi bukannya dapat bonus, mereka malah dapat hutang. Gini amat hidup dia, kagak bisa tenang-tenang. Jalan satu-satunya ya ngabisin Raja Iblis biar bisa keluar dari dunia itu. Singkat cerita, setelah kejadian Dulahan kemarin, musim dingin pun telah tiba. Si Kajuma yang tinggal di kandang kuda tentunya kedinginan. Semua kejadian begitu cepat sampai dia sekarang kagak punya uang. Malah yang ada hutangnya menumpuk gara-gara kejadian kemarin. Tak lama yang lainnya pada datang, melihat orang lain pada santai-santai. Karena di luar cuacanya lagi dingin, ini malah mikirin hutang. Hutang, woi hutang. Sekarang dia juga membutuhkan uang untuk bisa bertahan di musim dingin. Maka dari itu mereka akan melakukan quest. Bro, ini aja lawan serigala. Blok, ini aja bro lawan beruang. Mau nyari mati lo. Di sana ada quest lawan destroyer, katanya itu robot besar yang belum dia pahami. Alhasil quest jatuh di pengumpulan peri salju. Satunya dihargai cepet, lumayan lah. Dia pikir ini gampang, kenapa kagak ada yang mengambilnya gitu kan. Ditambah dia merasa aneh ketika melihat si Darkness tiba-tiba masokisnya muncul ketika ngambil itu quest. Habis itu mereka berempat mulai berangkat ke sana. Dan sesampainya di sana langsung saja pada ngalahin si peri salju ini. Karena terlalu banyak sama si Megumin pakai kekuatan ledakannya. Tapi sayangnya yang kena cuma 8 doang. Semua peri salju udah kagak tersisa. Kajuma pikir ini misi sangat mudah. Karena orang kagak ngambil ini quest, ternyata yang ditakuti itu datang. Kata Aqua, dia Puyu Shogun. Yang dimana itu jelmaan dari orang-orang yang ingin Puyu Shogun hidup di musim salju. Darkness sudah bersemangat banget buat melawannya. Belum apa-apa pedangnya sudah patah. Melihat Shogun tersebut kuat, membuat si Aqua mengeluarkan peri salju yang dia dapatkan dan meminta maaf, soalnya dia pemaaf orangnya. Si Kajuma malah senang melihat Dewi macam dia sujud. Lalu si Kajuma menyuruh si Darkness juga sujud. Yang ini agak sulit, maunya disiksa terus sampai pada akhirnya pas dia mau buang senjatanya malah kena serang. Alhasil dia kembali ke alam baka alias Kajuma meninggoy lagi. Di sana terdapat dewi seperti si Aqua bernama Eris. Kayak kenal nama tersebut. Tapi kali ini dia lebih baik daripada si Aqua. Dia lebih kasihan lah sama kematian si Kajuma. Dewi ini akan membawanya ke Jepang untuk menikmati hidup yang lebih enak. Dia melihat si Kajuma berasa siksa banget gitu kan. Kajuma udah seneng tuh. Dia memang udah melewati masa sulit. Udah mah bawa peri kagak guna, anggota partiannya pesakitan semua, apalagi dia tinggal di kandang kuda. Hutangnya banyak, cobaan mana lagi yang akan muncul nantinya. Tapi di sana dia menangis yang membuat si Eris merasa kalau si Kajuma masih ingin berpetualang sama partian sablengnya itu. Tak lama setelah itu ada suaranya si Aqua. Eris ini tahu soal si Aqua. Aqua menyuruhnya buat balik. Tapi dalam aturan tidak bisa membawa balik ke dunia yang sama. Aqua yang atasannya si Eris marah. Dia punya apa sih, namanya aja dipakein nama uang di dunia isekai.
Alhasil dia pun nurut sama si Aqua dan mengembalikan si Kajuma ke dunia itu. 内緒ですよ。 Tak lama kemudian dia terbangun kembali. Megumin dan Darkness senang. Kalau bisa Kajuma ingin dewinya diganti aja sama si Eris. Dia dikasih tahu si Kajuma matinya seperti apa. Ternyata sampai lepas kepalanya coy. Pantesan si Eris merasa kasihan sama dia. Akhirnya karena ini misi sulit, akhirnya Kajuma membatalkan misi tersebut dan kembali ke Guild. Di sana si Aqua masih membawa peri salju tadi buat dipelihara. Kajuma menyuruhnya buat dihabisi saja, nanti bisa mendapatkan uang, cepet lumayan. Cuma dianya kagak mau, Kajuma masih memikirkan si Eris. Dia baru ketemu cewek yang benar-benar cewek heroin gitu kan. Dikala dia sedang membayangkannya, yang lain malah pesan makanan yang kagak ngotak, padahal musim dingin masih lama. Mereka mesti berhemat, tapi orang-orang koplak ini mana peduli. Singkat cerita, Aqua kedinginan karena angin kencang membuat apinya padam. Dia sampai mau membakar baju olahraganya si Kajuma. Mereka berdua ribut lagi karena memang kehidupan mereka berdua udah sulit banget. Habis itu mereka pergi ke sebuah toko yang dimana toko tersebut dijaga sama Undead Lich. Atau salah satu pemimpin iblis lah gitu. Datang-datang langsung pada ribut nih berdua. Mereka ketemu ketika ngebantuin si Witch mengirim roh ke atas sana. Walaupun begitu dia tetap undead, musuhnya si Aqua. Di sini Kajuma tidak bisa menilai yang mana iblis dan yang mana dewi. Karena kebalik njir perannya. Karena kemarin partiannya Kajuma udah berhasil mengalahkan si Dulahan. Dia cerita soal si Dulahan yang aslinya banget. Dan dia juga menjelaskan tujuan yang tinggal di lingkungan manusia. Dia masih memiliki tugas katanya, tapi tidak ngasih tahu tugasnya tersebut. Dia bisa saja membukakan jalan ke dunia iblis menggunakan kekuatannya. Cuma percuma sekarang Kajuma saja belum kuat. Aqua harusnya mengalahkannya biar dapat uang. Padahal Wiz kagak kehitung sebagai Raja Iblis. Terus Kajuma menjelaskan alasan dia datang ke sana. Dia mau belajar skill baru sama si Wiz ini. Wiz bersedia, cuma skillnya cuma bisa berpengaruh kepada musuh doang. Karena musuhnya Dewi, jadi dia pakai si Aqua. Nama sihirnya tersebut sihir penyerap energi gitu, yang nanti bisa dia berikan kepada orang. Dia tertarik tuh sama begituan, alhasil dia ambil dan praktekin. Tapi Aquanya malah nahan yang bikin sihirnya kagak bekerja. Dan malah si Aqua yang menyerap si Witch sampai mau menghilang. Tak lama kemudian ada yang datang meminta bantuan si Witch. Sedangkan Kajuma dapat job ke sebuah villa gitu. Katanya misinya cuma mengusir hantu doang. Kalau dia berhasil, Kajuma boleh tinggal di sana. Kebetulan ada Aqua juga ya kan yang bisa diandelin. Katanya roh yang ada di sana kagak habis-habis alias susah diusir. Sebelum masuk, Aqua ngibul dulu ngedongeng panjang lebar. Tapi yang lain kagak peduli. Setelah diberesin, Kajuma meminta buat berpisah kalau ada roh bisa memberikan info kepadanya. Sedangkan Aqua masih ngedumel kagak jelas. Malamnya pas lagi enak-enakan istirahat ada jeritan. Pas masuk ke kamar Aqua dia nangis-nangis karena minumannya ada yang ngabisin. Gue nggak peduli injir. Tapi ini cewek yakin kalau hantulah yang menghabisinya. Makanya dia langsung melakukan pengusiran. Tengah malam si Kajuma yang mau pipis kaget. Anjir apaan itu cok? Perasaan tadi kagak ada. Pas dia buka mata, ada boneka yang ngepung dirinya dan langsung kabur mencari si Aqua untuk mendapatkan perlindungan. Namun dia malah masuk ke kamarnya si Megumin yang kebetulan dia juga ketakutan plus pengen pipis. Karena Kajuma udah kagak tahan, dia meminta Megumin buat tutup mata dan juga telinga. Bang, mau kemana bang? Lepasin blok.
Tapi kan kita temenan, Bang. Melihat di belakangnya ada banyak boneka, auto pada mambret. Lalu setelahnya Megumin akhirnya bisa pipis juga di kamar mandi. Karena kebanyakan drama, boneka tadi muncul lagi dan secara terpaksa si Kajuma membawa si Megumin pergi ke gudang. Di sana dia seperti ketakutan banget. Sampai Kajuma yang pengen pipis udah pasrah mau pipis di pas bunga. Tak lama ada yang datang lagi, dikira itu cuma boneka doang. Ternyata ada si Aquanya juga. Setelah malam itu mereka selamat dan berhasil mengusir semua rohnya dan mendapatkan uang pula. Tidak cuma itu, Kajuma bisa tinggal di rumah tersebut. Dia terkesan Kajuma bisa mengusirnya padahal orang lain pada kesusahan. Rohnya kagak mau pergi. Katanya ada kuburan di dekat rumah tersebut dan ada orang yang membukakan portal untuk mengirimnya ke alam baka. Ternyata itu ulah daripada si Aqua. Orang mau dikirim itu bukannya ke atas malah masuk ke pilar tersebut. Makanya rohnya kagak habis-habis, tapi berkahnya mereka bisa tinggal di pilar tersebut. Habis itu terlihat si Kajuma sedang membersihkan makam yang ada di bawah sana. Tak lama Wiji datang untuk melihat kondisinya. Nampak berkat si Wiji dia jadi dapat tempat tinggal, lalu si Kajuma disuruh sarapan. Mungkin ini awal mula kehidupan idealnya akan dimulai. Woi, kayu bakar habis. Bakar aja noh baju olahraga si Kajuma. Baju gue. Singkat cerita, Megumin sama si Darkness lagi main catur yang agak sedikit ngawur. Dan ada Aqua yang levelnya kini udah level 21. Dia kira dia yang paling kuat. Padahal dari awal kedatangannya pun dia udah kuat. Kajuma merasa iba aja sama ini anak. Levelnya tinggi tapi tidak dengan otaknya. Esokan harinya ketika Kajuma sedang berjalan di kota, ada dua orang mondar-mandir kagak jelas. Kebetulan ada si Kajuma di sana. Dia ngasih tahu kalau di toko sebelah ada sukubus yang bisa memberikan mimpi indah kepada si Kajuma. Kajuma langsung tertarik. Dia masuk sama si Asep dan Usep tersebut. Di dalam sana nampak udah banyak banget yang ikutan, terutama laki-laki. Mereka kudu menuliskan terlebih dahulu cewek yang ingin dimunculkan di mimpinya. Pokoknya bebas mau bagaimanapun, mau ceritanya kayak gimana pun akan mereka turutin. Setelah lama menulis, akhirnya Kajuma selesai. Tapi ada satu syarat biar mimpi indah itu bekerja. Yang dimana Kajuma tidurnya kagak boleh terlelap. Udah dibilangin begitu malah ada godaan datang yang dimana di rumahnya. Mereka mengadakan pesta rajungan atau kepiting bawaan dari si Darkness. Dari rajungannya sih hingga ada masalah sama sekali. Gelak, sup, anjir enak pisan ini mah. Disinilah godaannya muncul. Yang dimana Aqua menuangkan minuman ke dalam cangkang kepiting yang diisi daging sembari dibakar. Melihatnya enak bikin dia pengen coba. Tapi karena syarat itu dia coba tahan. Ada momen dia hampir saja kegoda karena melihat yang lain senang-senang. Dia malah kagak ikutan. Dikira mau ikutan minum, taunya malah pergi tidur. Nah pas mau tidur itu si Kajuma malah susah banget tidur. Akhirnya dia mandilah ya kan. Baru sampai ketiduran di kamar mandi. Tengah malam dia terbangun. Dia kira dia sudah di dalam mimpi karena ada cewek yang akan masuk, yakni Darkness. Karena dia pikir kalau itu beneran mimpi. Seketika si Kajuma jadi rada-rada barbar dan tidak jadi pemalu lagi. Dia malah menyuruh si Darkness menggosok punggungnya. Walaupun kagak mau tapi si Kajumanya maksa. Padahal Darkness belum berpengalaman. Dikala sedang enak malah ada suaranya si Aqua. Dia yang berasa keganggu langsung mendekatinya yang ternyata Aqua mendapatkan penyusup alias sukubus. Mungkin itu cewek yang ada di gambaran si Kajuma tadi. Sadar bahwa semuanya bukan mimpi demi untuk tidak kena marah.
Dia menyuruh Sukubus itu buat pergi dan dia tambah selamat lagi. Karena Darkness merasa kalau si Kajuma sedang dalam kendali Sukubus tersebut. Anugerah terindah dia. Kagak disebut yang kagak-kagak sampai pada akhirnya dia babak belur juga dan Sukubus itu pun bisa pergi. Keesokan harinya pas dia bersih-bersih makam di sana Darkness masih cemberut sama si Kajuma. Dia masih menanyakan apakah Kajuma beneran mimpi. Jadi kagak inget kejadian di kamar mandi. Si Koplak pakai alasan mimpi segala biar kagak kena marah. Udah Darkness percaya, Kajuma malah mengingat yang seakan-akan dia emang tahu kejadiannya. Tak lama ada pengumuman lagi, katanya ada destroyer raksasa yang akan menyerang kota tersebut. Seisi kota harus mengungsi biar selamat. Kajuma kagak tahu dari kemarin denger destroyer tapi nggak tahu itu apaan. Katanya itu benteng berjalan yang kehilangan kendali. Kajuma yang kagak mau kehilangan rumah hasil jeripayahnya, dia akan ke Guil buat melawan raksasa itu. Sesampainya di sana, mereka para petualang masih bingung cara ngalahinnya. Sejam lagi raksasa itu bakalan sampai sana. Chris meminta otak si Kajuma untuk berpikir. Dia kebetulan punya si Aqua untuk menghancurkan pelindung si raksasa itu. Aqua belum mencobanya jadi dia kagak tahu hasilnya. Selanjutnya mereka harus serang dengan kekuatan yang besar. Orang-orang udah menunjuk, apalagi kalau bukan gadis Gelo. Betul, gadis Gelo. Megumin tidak mau dipanggil demikian, tapi kekuatannya sangat diperlukan. Katanya kekuatannya kagak cukup kuat kalau sendiri, makanya ada si Witch yang akan ikut serta. Orang-orang aneh-aneh lagi menyebut si Witch miskin. Belum tahu aja dia adalah salah satu dari pemimpin Raja Iblis. Lalu mereka pun mulai gotong royong membuat penjagaan dan standby nunggu musuh. Terlihat Darkness seperti biasa ada di barisan paling depan. Udah disuruh ke belakang sama si Kajuma pun kagak mau. Dia sebagai kesatria harus melindungi warganya, apalagi katanya wilayah itu adalah milik keluarganya. Dia baru ngaku kalau dirinya dari orang kaya, anjir. Nama dia juga aslinya Dustainus Sport Lalatina. Dia ingin si Kajuma tutup mulut soal ini. Lalatina. Tak lama kemudian destroyer itu pun mulai menampakkan dirinya. Yang lain auto bersiap. Si Aqua dan Megumin terutama udah gemeteran duluan melihat musuhnya segede gaban gitu. Tapi di sana si Aqua berhasil melawan dirinya sendiri dan mulai merapalkan mantranya untuk menghilangkan keka yang ada di raksasa tersebut. Dengan sekuat tenaga dia berhasil memecahkannya. Sekarang giliran serangan kedua. Di sana awalnya si Megumin masih gemeteran. Untungnya sama si Kajuma dipancing yang bikin dia bersemangat dan mulai merapalkan mantranya secara bersamaan. Setelah beres Kajuma merasa kagak enak. Dikala yang lain mau merayakannya, beneran aja itu destroyer tiba-tiba masih bisa berfungsi. Kali ini mau memeledakkan diri. Apa yang mereka lakukan sia-sia karena kota itu akan hancur juga ujungnya. Orang-orang udah pada takut namun tidak dengan Darkness. Dia seperti biasa dengan masokis akutnya. Emang sih bagus kesatria melindungi warganya. Tapi dia mah pengen melindungi sekaligus ingin merasakan ledakannya. Alhasil dia masuk ke sana. Orang-orang yang pada awalnya mau kabur jadi tidak jadi. Karena melihat si Darkness masuk, mereka mau ikutan masuk juga. Karena mereka sangat sayang untuk meninggalkan kota tersebut. Bukan soal keindahannya, tapi mereka nanti kagak bisa dapat sukubus lagi. Begitulah isi otak-otak para bujang.
Mereka mulai pada menghancurkan itu robot sebelum meledak. Kajuma juga diajakin Wiz untuk ke ruangan kendalinya. Pas sampai di sana nampak kagak ada orang yang mengendalikan, melainkan ada satu orang tengkorak di sana. Kemungkinan udah lama ditinggalkan itu robot. Terus ada buku catatan yang punya itu robot. Isinya cerita bodoh yang dia bikin sendiri, yang dimana itu robot malah yang bikin kotanya hancur dan dia malah kagak sadar kalau dirinya sendirilah yang membuat robot tersebut. Nah, di sana terdapat Coronite yang membuat dirinya memeledakkan kota Axel. Jadi mereka harus cari cara. Wiz bisa saja memindahkan itu Coronite menggunakan teleportasi. Tapi energinya udah habis, ditambah memindahkan Coronite itu akan random kemana saja. Kajuma menyuruhnya untuk melakukannya saja. Selanjutnya dia yang akan bertanggung jawab. Terus Kajuma pikir ini cewek mau memberikan hadiah berupa kecupan kepadanya. Udah pede banget kayak begitu. Bolehkah aku menjedotmu? Gas. Gak taunya energinya yang disedot malah sampai kering gitu anjir. Habis itu si Wiz memindahkan itu Coronite tapi semuanya belum usai. Tiba-tiba aja itu robot seperti overheat gitu. Lagi-lagi mindahin Coronite berasa percuma, ujungnya meledak juga itu robot. Mereka harus memberikan serangan sekali lagi. Kajuma mempunyai ide untuk memberikan energi si Aqua kepada si Wiz. Tapi katanya kagak bisa, soalnya dia undead. Kalau dikasih energinya yang ada malah dia akan hilang. Maka dari itu muncullah si Megumin. Kajuma pun langsung melakukan transfer energi Aqua kepada si Megumin. Tak lama setelah itu Megumin hajar pakai serangan ledakan andalannya tersebut. Habis kejadian itu kota Axel kembali damai sentosa. Mereka bisa menjalani hari mereka dengan baik. Walaupun banyak lika-liku yang menghiasi perjalanan Kajuma, tapi kali ini dia yakin bahwa selanjutnya akan indah terus. Belum terrealisasikan muncullah masalah baru. Kalau ada orang kota datang, dia kira bakalan dikasih bonus karena udah berhasil menghabisi destroyer. Gak taunya, malah sebaliknya. Kajuma dituduh sebagai pemberontak. Karena Coronite yang kemarin diteleportasi jatuhnya tepat di kediaman bangsawan bernama Aldrop. Mereka yang harusnya mendapatkan apresiasi dan bonus malah dituduh jadi kriminal. Sekarang masalahnya semakin ruwet, bukan hutang lagi yang jadi kendala. Kali ini ada permasalahan baru. Kalau dia terlahir kembali ke isekai, dia cuma ingin hidup enak aja. Dah kagak mau aneh-aneh. Oke, mungkin segitu dulu untuk Konosuba season pertama ini. Bila rame anime ini, Mimin bakalan lanjut kembali ke season selanjutnya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Mohon maaf juga kalau jokesnya cringe, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.